Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Dengan dana sekitar 170 juta rupiah, manakah yang kira-kira akan Anda pilih? Apakah Brio Satya Ace CVT 172,6 juta rupiah? Ataukah Renault Driver varian tengah atau varian RXT bertransmisi manual seharga 172,9 juta rupiah, yaitu dimana yang satu bergaya lincah dan bertipikal racing, sementara yang satu gagah dan bertipikal off-road. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan memperbandingkan kedua mobil berharga sama dan berbeda gaya tersebut. Honda Brio Satya terkenal sebagai sebuah city car dengan kemampuan bermanuver yang begitu nikmat, begitu nyaman dikendarai, bertransmisi halus dan bertenaga besar, dan sudah pasti hemat bahan bakar. Sementara Renault Driver pada harga ini mendapatkan tipe tengah dengan bertransmisi manual, menawarkan aspek kegagahan sebuah SUV sejati, tetapi juga sekaligus akomodasi yang berlimpah ruah di dalamnya. Walaupun tenaganya yang hanya 72 PS lebih kecil 18 PS dari Honda Brio yang mencapai 90 PS. Oke, kita mulai saja dari bagian depannya. Kedua mobil masih menggunakan bola melukin untuk lampu utamanya, tetapi Renault Driver sudah menggunakan proyektor headlamp yang membuat tampilannya lebih modern. Pada lampu bagian bawahnya, Honda Brio lebih unggul karena sudah memiliki fog lamp pada tipe E Satya ini. Dan pada Renault Driver versi tengah belum mendapatkan DRL LED sebagaimana pada varian teratasnya. Selebihnya hanya masalah gaya saja. Apakah Anda suka dengan mobil yang lincah dan nyaman dikendarai dan praktis? Atau mobil yang bergaya tangguh dengan ground clearance yang lebih tinggi karena jalan di sekitar Anda kurang bagus, dan kadangkala juga memerlukan untuk mengangkut lebih dari 5 orang penumpang? Atau kadangkala Anda memerlukan bagasi driver yang besar dengan melipat atau mencopot bangku belakang nomor 3-nya dengan mudah? Akan tetapi dari arah depannya, Honda Brio jelas memiliki keunggulan yang nyata, yaitu adanya emblem H besar yang tidak perlu diragukan lagi. Sementara nama besar Renault juga diakui di seluruh penjuru dunia, hanya saja khusus di Indonesia masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Terlihat dari arah samping, yang jelas terlihat dari bagian sini adalah ground clearance-nya, dimana untuk Honda Brio adalah 165 mm atau lebih ceper 1,7 cm atau hampir 2 cm dari Renault Driver yang memiliki ground clearance 182 mm. Ini bukan masalah tinggi-tinggian, tetapi masalah gaya. Ya, memiliki Honda Brio serasa memiliki Jazz versi Mini Cooper, Jazz versi kecil yang menawarkan fanatisme pengendalian khas Honda. Sedangkan untuk Driver, hal ini adalah merupakan kebanggaan karena bisa lebih fleksibel melahap medan yang lebih parah. Ke bagian kaki-kaki, Honda Brio sudah mendapatkan velg racing dengan ukuran ban 17565R14. Sementara untuk Driver masih menggunakan velg kaleng tetapi diberikan dop yang lumayan gaya dan bisa menyamarkan kalengnya dengan ukuran ban lebih tebal yaitu 16580R14. Spionnya pada kedua mobil ini sudah sama-sama menggunakan electric mirror. Dan untuk akses masuk ke dalam pun keduanya juga sama-sama masih menggunakan remote biasa alias belum smart entry. Sedangkan di bagian belakang Honda Brio sedikit lebih menang karena sudah memiliki wiper, yang mana hal itu tidak diberikan kepada Driver versi atau varian tengah ini. Tampak dari belakang juga kedua mobil ini sama-sama trendy, sama-sama stylish dengan gaya yang alirannya berbeda. Tetapi Brio lebih unggul karena memiliki emblem Ivy Tech yang lebih kesohor daripada emblem Easy Air-nya Renault Driver. Namun ceritanya berbeda jauh ketika kita membahas mesin. Untuk bagian ini jangan ditanya lagi keunggulan dari Honda Brio. Mesin sangat kuat, 90 PS, dengan platform yang sama yang sudah menyebar ke semua lini, mulai dari Brio Satya, Brio RS, Mobilio, BRV, Honda City, dan juga Honda HR-V, di mana mesin-mesin ini adalah mesin-mesin tangguh, hemat bahan bakar, transmisi yang super cekatan, dan suku cadang yang melimpah ruah di mana-mana. Sedangkan untuk Renault Driver tenaganya hanya 72 PS, mesinnya hanya 1000 cc, hanya 3 silinder, dan pada harga ini hanya mendapatkan tipe manual. Dan kalau Anda mau merogoh kocek 7 juta rupiah lagi, hanya mendapatkan transmisi AMT yang sangat tidak cekatan dan tidak nyaman dikendarai seperti CVT-nya Honda, dimana yang ditawarkan transmisi AMT ini hanya kehematan BBM-nya dan juga durabilitasnya. Dan tentu saja juga bisa dijawab Honda dengan transmisi CVT-nya yang irit, dan memang durabilitasnya juga terbukti dari tahun 2003 sudah beredar wirawiri di Indonesia ini. Kemudian kita masuk ke bagian door trim. Di bagian door trim depan atau bagian pengemudi, Honda hanya unggul dengan adanya auto pada sisi driver saja, yang lainnya sama semuanya.
Kemudian ke bagian lingkar kemudi, Honda unggul dengan adanya audio steering switch pada lingkar kemudi sebelah kiri. Sedangkan untuk gaya dan desain relatif berimbang. Renault Triber tipe RXZ menawarkan desain yang lebih kinclong dengan adanya piano black glossy pada beberapa bagian samping dan bawah lingkar kemudinya. Di sebelah kanan lingkar kemudi Honda Brio E Satya ini tidak mendapatkan fitur apa-apa, hanya ada satu tempat penyimpanan terbuka di samping lingkar kemudi. Tetapi Anda mendapatkan bonus desain dashboard yang sama dengan mobil berharga 270 jutaan yaitu Honda BR-V. Dashboardnya sama, demikian pula dengan Honda Mobilio. Jadi Anda mendapatkan mobil harga kelas bawah dengan desain kelas atas. Sedangkan Renault Triber seperti juga produk-produk Triber lainnya unggul karena memiliki fitur headlamp leveling pada bagian ini. Desain dashboard yang tampak lebih mahal karena mengadopsi warna-warna mengkilat atau piano black glossy pada beberapa bagian yang sangat mampu menghadirkan nuansa kemewahan dan nyaman untuk dilihat. Lain halnya untuk urusan head unit atau sistem hiburannya karena di sini Honda Brio kalah mengenaskan, yaitu dengan model yang super biasa saja. Sementara pada Renault Triber menggunakan head unit yang keren, modern, canggih. Touchscreen dengan 8 inci dengan berbagai pengaturan, dengan berbagai konektivitas dengan smartphone Anda, yaitu dengan adanya Android Auto dan Apple CarPlay. Langsung menjadikan interior mobil ini bernuansa begitu mahal, sangat menyenangkan baik bagi Anda maupun para anggota keluarga Anda yang menumpang di mobil ini. Tapi pasti Honda akan berkilah, wah head unit mah gampang dibeli, gampang cari yang aftermarket, banyak pilihannya. Tapi kalau tombol AC, apakah bisa diganti model digital seperti Honda Brio ini? Lebih canggih, lebih mewah, lebih mudah dioperasikan, tinggal pencet-pencet saja, tidak perlu muter-muter. Ada Cool Max, nggak ada heater, biarin, ngapain manas-manasin di negara yang panas cuacanya seperti di Indonesia. Sementara pengaturan AC pada Triber masih mechanical analog, yang puterannya berasa agak seret ketika kami coba putar-putar antara speed fan-nya. Tapi kan ada heater, ada defogger, kata Triber. Kemudian untuk Renault Triber ada input USB dan juga input auxiliary. Oke, Triber agak sedikit kalah dalam hal tuas transmisi di sini karena baru mendapatkan sistem manual. Tetapi keunggulan super mutlak di sini adalah karena Triber sudah memiliki tempat penyimpanan terbuka yang sangat praktis, bisa dibuka dari belakang, juga ada pengaturan AC di belakang, dan juga bisa difungsikan sebagai pendingin minuman di dalam cool box-nya. Sementara pada Brio hanya mendapatkan power socket 12 volt, tempat penyimpanan terbuka 2 buah cup holder yang juga dimiliki oleh Triber juga, tetapi unggul dalam hal transmisi CVT-nya. Ini contohnya memang manual, tapi kalau CVT itu di sini. Pada bagian ini akomodasi Honda Brio kewalahan menghadapi keunggulan dari Triber karena hanya mendapatkan tempat di belakang parking brake. Begitu juga dengan meter cluster Brio yang biasa, normal, membosankan. Bandingkan dengan meter cluster dari Renault Triber yang full digital, sangat terkesan modern dan canggih. Lengkap dengan berbagai informasi pada multi information display atau MID-nya yang begitu lengkap. Dan tulisan besar Renault yang mengingatkan bahwa Anda sedang mengendarai sebuah mobil Eropa. Untuk urusan dandan-dandanan dan rias-riasan Honda unggul karena disediakan kaca baik sisi driver maupun sisi penumpang. Sementara pada Triber hanya ada disediakan pada penumpangnya saja pada tipe tengah atau tipe RXT ini. Lanjut, kekalahan sudah menunggu Honda Brio pada sektor penumpang samping depan karena hanya mendapatkan sebuah laci saja. Sedangkan pada Renault Triber sudah mendapatkan laci double pada bagian atas dan juga laci pada bagian bawah yang bahkan dilengkapi pula dengan chiller atau pendingin. Yang juga terdapat kantong-kantong pemisah pada laci pada bagian bawah ini, praktis. Tuh bolongannya bisa dibuka bisa ditutup, keluar udara dingin, Honda nggak punya. Kemudian lanjut ke desain joknya, Honda biasa saja, warnanya polos seperti pocong beneran. Tapi tunggu dulu, posisi mengemudinya ergonomis, rendah dan sporty, menawarkan pengendalian yang prima.
Apalagi Honda Brio adalah merupakan sebuah mobil yang modifiable, spare mungkin, sehingga Anda bisa berkhayal memiliki sebuah Honda Civic Estilo yang gaya dan stylish. Sementara jok pada Runo Triber menawarkan desain yang lebih fresh dengan perpaduan warna antara hitam dan beige yang terkesan sporty. Walaupun kedua mobil masih sama-sama menggunakan headrest model fix dan juga sama-sama belum dilengkapi dengan head adjuster. Kemudian di bagian door trim belakang, kedua mobil juga sama-sama memiliki fitur yang setara. Oh ya, untuk sistem keselamatannya kedua mobil sudah sama-sama menggunakan sistem pengereman dengan ABS dan EBD, dan juga masing-masing dilengkapi dengan 2 buah SRS airbag di bagian depan. Sedangkan pada baris kedua atau jok penumpang baris kedua, Brio unggul karena memiliki 3 buah headrest, termasuk juga 1 di bagian tengah. Tetapi Runo Triber sebagai sebuah MPV tentu memiliki keunggulan dalam hal akomodasi, karena senderannya bisa di reclining sampai hampir rebah ke belakang. Begitu juga dengan beberapa fitur yang lainnya, Triber jelas lebih unggul. Yang pertama karena Triber pada tipe tengah atau tipe RXT ini sudah dibekali dengan power socket 12 volt. Juga dibekali pula dengan adanya laci yang sangat praktis yang bisa dengan mudah diakses oleh penumpang dari baris kedua. Juga adanya akses untuk mengatur kisi pendingin atau kisi AC dari tombol yang berada di samping tutupan laci pada konsol tengahnya. Ya, keunggulan yang sangat mutlak bagi Triber sebagai sebuah MPV memiliki blower atau kisi AC pada pilar B bagi penumpang baris kedua. Dan keunggulan terakhir dari Runo Triber yang benar-benar tidak bisa dilawan oleh Honda Brio adalah karena Triber memiliki jok penumpang baris ketiga yang bisa dilepas dan dipasang dengan sangat mudah, yang mampu memberikan berbagai keleluasaan dalam mengatur akomodasi maupun bagasi yang bisa menjadi super luas, yang bahkan juga dengan menakjubkan diberikan kisi AC pada baris ketiga. Jadi bagaimana? Kalau Anda seorang driver antusias yang sangat menikmati mengendarai mobil sendirian dan seorang penggemar fanatik Honda, maka Anda pasti akan memilih Honda Brio. Tetapi kalau akomodasi penumpang adalah hal yang sangat penting, juga rute yang sering Anda lalui adalah jalanan yang tidak begitu rata dan tidak begitu bagus, dan juga bisa untuk sedikit bergaya tampil gagah, maka Renault Triber tipe tengah atau tipe RXT manual ini sudah bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton.